Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelompok bea cukai akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri, Alfian juga, NIM 134, lalu ada Tasya Anggraini 146, Muhammad Yasmi Arif 156, Hadian Muhammad 157, Yasirun Nova 163, dan Inka Aulina 168. Sebelum itu langsung saja mengenai bea cukai. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun pemerintah suatu negara dengan negara lain. Terjadinya perdagangan ini disebabkan oleh misal seperti adanya perbedaan ketersediaan sumber daya alam. Terbatasnya sumber daya alam mengakibatkan suatu negara memenuhi kebutuhan dengan melakukan impor dari negara lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Perdagangan internasional yang terjadi turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selain itu, perdagangan internasional dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan barang saja, akan tetapi adanya perdagangan internasional juga dapat membuka kesempatan kerja, menjalin hubungan baik antara suatu negara, serta meningkatkan kemakmuran. Menurut Amir MS, dalam pelaksanaan perdagangan internasional sangatlah kompleks yang disebabkan oleh batas-batas politik yang dapat menghambat perdagangan seperti adanya bea tarif atau kuota barang impor. Akan tetapi adanya keterlibatan pihak-pihak tersebut juga bertujuan demi keamanan produk yang diimpor maupun yang diekspor. Salah satu pihak di Indonesia yang terlibat dalam perdagangan internasional yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fungsinya yaitu membantu dalam proses ekspor dan impor, terutama terkait proses perizinan serta pengawasan barang apa saja yang diperlukan untuk keluar atau masuk dari suatu negara. Selanjutnya, untuk rumusan masalah sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan internasional, apa saja dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor, bagaimana alur dokumen dalam kegiatan ekspor dan impor. Lalu tujuannya untuk mengetahui profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mengetahui peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya untuk mengetahui dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor, dan untuk mengetahui alur dokumen dalam kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, profil instansi. Direktorat Jenderal Bea Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan pimpinan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai. Bea Cukai Yogyakarta terletak di Jalan Solo KM 9 Maguwarjo, Yogyakarta. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi vertikal di DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY. Instansi ini memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota Madya, dan Kabupaten Gunung Kidul. Bea Cukai Yogyakarta memiliki visi dan misi, yaitu pertama, visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, dan memiliki misi yang pertama, kami memfasilitasi perdagangan dan industri. Dua, kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dan ketiga, kami optimal
kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Tentunya juga memiliki moto genap hati, benahi diri, layani negeri. Lanjut. Selanjutnya, layanan dan informasi. Bea Cukai Yogyakarta memiliki Facebook Bea Cukai Yogyakarta, Instagram @beacukai_yogyakarta, YouTube Bea Cukai Yogyakarta, dan radio yaitu Bejo Radio FM. Layanan informasi lebih lanjutnya yaitu di penyuluhan.bgjogja@gmail.com atau nomor 0274 489 405 dan 0811 2831 atau beralamat kantor di Jalan Solo KM 9 Maguwoharjo, Yogyakarta. Dan layanan pengaduan di ki.bgjogja@gmail.com dan memiliki kontak seperti di atas dan alamat kantor di Jalan Solo KM 9 Maguwoharjo, Yogyakarta. Next. Kemudian, peran instansi dalam proses ekspor-impor. Peran Bea Cukai adalah untuk kepentingan bisnis perdagangan internasional, berperan penting dalam mengawasi dan mengatur penerimaan negara baik dari pemungutan bea masuk, bea keluar, dan sektor pajak impor. Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Cukai memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, revenue collector, memungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan PPh hasil tembakau, kemudian mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara. Yang kedua, community protector, sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, trade facilitator, memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekankan ekonomi biaya tinggi, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Kemudian yang terakhir, industrial assistance, mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang secara ilegal, membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Yang terakhir, mendukung peningkatan daya saing produk ekspor. Selanjutnya, berkas-berkas yang diperlukan. Berkas-berkas yang diperlukan oleh eksportir antara lain akta pendirian dan pengesahannya, akta perubahan terakhir dan pengesahannya, dokumen penguasaan tempat usaha, tanda daftar perusahaan, serta identitas penanggung jawab yang terdiri dari WNI berupa KTP dan WNA berupa paspor dan IMTA. Selanjutnya NPWP penanggung jawab, bukti kepemilikan rekening bank atas nama perusahaan, serta surat pernyataan registrasi kepabeanan dan surat kuasa. Untuk pihak importir, akte pendirian dan pengesahannya, akte perubahan terakhir dan pengesahannya, dokumen penugasan tempat usaha, angka pengenal impor, identitas penanggung jawab perusahaan, WNI berupa KTP, sedangkan WNA berupa paspor dan IMTA, kemudian NPWP penanggung jawab perusahaan, bukti kepemilikan rekening bank atas nama perusahaan, serta
surat pernyataan registrasi kepabeanan, dan surat kuasa. Selanjutnya, berkas-berkas tambahan. Berkas-berkas tambahan antara lain surat izin usaha perdagangan, NPWP pabrik, gudang, perkebunan, peternakan, atau cabang, dan lain-lain, dokumen penguasaan pabrik, gudang, perkebunan, peternakan, cabang, dan lain-lain, bagian struktur organisasi, neraca keuangan dan laporan laba rugi, laporan audit akuntan publik, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, surat keputusan fasilitas kepabeanan, sertifikat ISO, sertifikat ahli kepabeanan, bukti keanggotaan asosiasi usaha, serta bukti kepemilikan sarana pengangkut. Nah, selanjutnya ada alur pengurusan berkas. Nah, alur pengurusan berkas ini dibagi dua, yaitu yang pertama ada alur ekspor dan yang kedua ada alur impor. Nah, yang pertama alur ekspor, yang pertama yaitu eksportir harus menyampaikan PEB ke kantor bea cukai tempat pemungutan barang. Kedua ada menunggu penelitian dokumen yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang. Yang ketiga, jika dokumen tidak lengkap akan terbit nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Yang keempat, jika dalam pemeriksaan larangan dan atau pembatasan barang tertentu menunjukkan persyaratan dokumen belum terpenuhi, maka akan terbit nota pemberitahuan persyaratan dokumen NPPD. Yang kelima, jika hasil pemeriksaan semua sesuai, barang tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dibatasi namun persyaratan ekspornya terpenuhi, maka PEB akan diberi nomor pendaftaran dan diterbitkan respon NPE. Yang keenam, jika harus ada pemeriksaan fisik barang, maka akan diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang atau PPB. Jika hasil pemeriksaan sesuai, barulah terbit NPE. Nah, untuk alur impor, yang pertama ada pendaftaran PIB. Yang kedua ada penetapan jalur pelayanan impor. Yang ketiga ada pengeluaran barang impor, dan yang keempat ada pasca persetujuan pengeluaran barang. Oke, kesimpulan dari yang dapat diambil dari dibuatnya makalah ini yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta terletak di Jalan Solo, kilometer 9, Maguharjo, Yogyakarta. Peran Bea Cukai adalah untuk kepentingan bisnis perdagangan internasional, berperan penting dalam mengawasi dan mengatur penerimaan negara, baik dari pemungutan bea masuk, bea keluar, dan sektor pajak impor. Ada beberapa berkas yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor, yaitu 8 berkas untuk eksportir, lalu 8 berkas untuk importir, dan 11 berkas untuk tambahan. Dan yang terakhir yaitu terdapat 2 alur pengurusan berkas. Yang pertama yaitu alur ekspor dan yang terakhir alur impor. Next group. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Bea Cukai. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.